Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Selamat bertemu kembali dalam kuliah pajak kita di pertemuan hari ini. Kita akan membahas masalah yang berhubungan dengan teori-teori pembenaran pemungutan pajak. Kenapa kita mempelajari persoalan terkait dengan teori-teori pembenaran pemungutan pajak? Marilah kita lihat melalui tampilan slide berikut ini. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dasar pengenaan teori pembenaran pungutan pajak ini kepada masyarakat dari pemerintah adalah bahwa kita melihat aktivitas pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat harus memiliki dasar yang bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat bisa memberikan dananya dengan legowo, dengan tidak berat hati, dan bisa menjadi bagian dari sarana membantu pemerintah untuk menjalankan pembangunan untuk kepentingan mereka di masa-masa yang akan datang. Jadi, kenapa teori ini perlu kita pelajari? Karena dengan teori inilah pemerintah memberikan menerapkan pajak untuk bisa dilakukan kepada masyarakat, kemudian masyarakat menerima pajak yang diberikan atau yang diperintahkan oleh penguasa untuk menjalankan program-program pembangunan mereka. Falsafah hukum dari teori pembenaran pungutan pajak ini adalah terbagi kepada dua golongan besar, yaitu teori-teori yang tidak sesuai dengan dasar pengutipan atau pungutan pajak saat ini, dan teori-teori yang sesuai dengan dasar pengutipan atau pungutan pajak pada saat ini. Kenapa kita mendasarkan kepada dasar pungutan pajak? Teori-teori yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Dasar pungutan pajak yang mau kita ambil di sini adalah bahwa perbedaan antara pajak dan retribusi terkait dengan kemanfaatannya, yaitu kontraprestasinya, apakah dia bersifat langsung atau apakah dia bersifat tidak langsung. Jadi, dasar pengutipan pajak atau pungutan pajak yang berlaku saat ini adalah kontraprestasinya bersifat tidak langsung. Artinya manfaat yang dirasakan oleh orang yang membayar pajak pada saat ini bisa dirasakannya bukan pada detik pertama atau pada saat dia membayar, tetapi pada saat nanti ketika 10 tahun atau 2 bulan atau mungkin 20 tahun kemudian baru dia bisa rasakan. Nah, ini adalah dasar pengutipan pajak yang menjadi dasar bagi kita untuk melihat teori-teori penerapan pajak pada saat ini. Jadi ada dua, yaitu yang tidak sesuai dengan dasar pengutipan pajak dan teori-teori yang sesuai dengan dasar pengutipan pajak. Nah, pada kesempatan ini kita tidak membahas seluruhnya, tetapi hanya membahas dasar dari teori-teori yang katakanlah tidak sesuai dengan dasar pengutipan pajak, yaitu teori asuransi, teori pidaya piku, dan teori kepentingan. Nah, yang selebihnya nanti akan kita pelajari pada pertemuan kita berikutnya di minggu depan. Teori pengenaan pungutan pajak ini dari sudut dasar bahwa dia tidak sesuai. Berarti dalam teori-teori mau dijelaskan berikut ini, kita bisa melihat bahwa teori-teori ini sebenarnya tidak sesuai dengan dasar pungutan pajak. Berarti kontraprestasinya dia bersifat langsung. Manfaatnya dirasakan langsung. Kalau kita bayar uangnya kepada negara, maka kita bisa dapat langsung. Apa saja teori-teori itu? Yang pertama adalah teori asuransi. Kenapa disebut teori asuransi? Karena sesuatu mirip seperti sebuah asuransi jadinya modelnya, di mana kita membayar sesuatu, kemudian asuransi itu mengcover semua hal yang kita minta ketika kita masuk ke asuransi tersebut. Contohnya adalah asuransi kesehatan. Ketika kita sakit, maka asuransi memberikan langsung biaya untuk pengobatan kita ketika kita sakit dan mengklaim asuransi tersebut.
Nah, ini kita bisa sebut sebagai teori asuransi. Teori asuransi ini adalah teori pajak ini diibaratkan sebagai sebuah premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang-orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Teori ini adalah teori yang paling tua. Kenapa? Karena teori inilah yang pertama kali diterapkan di masa Romawi kuno dan Yunani kuno. Dan kalau kita bisa menerapkan teori ini pada saat ini adalah tidak mungkin di sebuah negara yang kompleks dengan jumlah penduduk yang banyak dan luas daerah yang sangat tidak terjangkau untuk kita datangi dalam waktu yang cepat. Nah, untuk Indonesia sangat tidak memungkinkan menerapkan teori ini. Tapi teori ini pernah ada pada masa Romawi dan Yunani kuno. Nah, teori ini adalah teori paling tua dan teori yang paling ini dia adalah teori pajak yang digunakan dulu tetapi tidak sesuai dengan dasar penghitungan pajak pada saat ini. Nah, teori yang kedua adalah teori daya pikul. Teori daya pikul ini adalah setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Teori ini dipuji oleh beberapa ahli, itu menunjukkan kepada kita bahwa teori ini dipuji tentang keadilan. Kenapa? Setiap warga negara disesuaikan dengan kemampuan dia membayar pajak. Dan ini merupakan teori yang bagus, tetapi tidak sesuai dengan dasar pengutipan pajak saat ini. Kita bukan mau melihat keadilan pajak pada saat ini, tetapi apakah pajak itu dikutip sesuai dengan kemanfaatannya pada saat itu. Kalau kita terapkan teori ini, berarti orang mendapatkan langsung manfaatnya. Orang yang miskin, dia mendapat manfaat, tidak mendapatkan, katakanlah tidak dikuras atau tidak disiksa atau tidak diinikan dengan harus membayar lebih. Dan orang yang memang kaya dia harus membayar lebih karena apa? Karena dia memiliki kemampuan untuk menyumbang kepada negara untuk melakukan menjalankan pembangunan dan aktivitas-aktivitas program pembangunan pada saat itu. Jadi teori ini sebenarnya tidak sesuai karena apa? Karena dia memang mendapatkan manfaat langsung dari penerapan teori ini. Kemudian teori ini juga kita bisa katakan sebagai sesuatu yang tidak mencerminkan kondisi kontraprestasi yang tidak langsung, tetapi justru malah mencerminkan keadilan dalam pengutipan pajak. Yang ketiga adalah teori kepentingan. Teori kepentingan ini juga termasuk teori yang tidak sesuai dengan dasar penghitungan pajak, yaitu teori ini besarnya pajak seorang itu diukur dari besarnya kepentingan wajib pajak yang kalau dia pengusaha kaya, kalau dia artis terkenal dan sebagainya, maka dia punya uang untuk bayar perlindungan dan keamanan, maka pemerintah memberikan langsung keamanan perlindungan all out kepada mereka. Nah, teori ini kita tidak bisa katakan sebagai teori yang sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan dasar penghitungan pajak saat ini, yaitu kontraprestasinya bersifat tidak langsung. Teori ini kontraprestasinya bersifat langsung dan dirasakan langsung oleh pengusaha atau artis atau apa yang kita sebutkan sebagai contoh tadi. Nah, maka kita bisa lihat semakin besar perlindungan yang sesuatu yang dibayarkan atau diinikan kepada negara, maka mereka mendapatkan perlindungan. Maka kalau semakin sedikit perlindungan biaya yang kita berikan kepada negara untuk perlindungan, maka semakin sedikit perlindungan atau semakin kecil atau semakin kurang memuaskan perlindungan yang diberikan negara kepada kita terkait dengan kemampuan kita membayar perlindungan itu kepada negara. Jadi teori kepentingan ini adalah teori yang pernah dan masih berlaku saat ini, tapi terbatas kepada daerah-daerah tertentu atau negara-negara tertentu yang kalau mungkin kita katakan sebagai teori yang tidak pernah diterapkan, teori ini masih diterapkan tetapi hanya terbatas pada negara-negara atau daerah-daerah tertentu yang ada di dunia pada saat ini. Atau mungkin saja teori ini sudah tidak diterapkan lagi karena tingkat pemahaman dan pengetahuan atau wawasan dari pengelola negara itu sudah makin maju dan semakin baik. Nah, inilah mungkin teori-teori yang tidak sesuai dengan dasar penghitungan pajak yang dilakukan pada saat ini, yang kita lihat ada di seluruh dunia, tetapi mungkin saja sudah tidak diterapkan lagi, tapi mungkin saja masih diterapkan lagi seperti teori asuransi. Karena apa? Karena mungkin daerah itu memiliki negara yang kecil dan jumlah penduduk yang kecil. Nah, untuk teori-teori yang sesuai dengan penghitungan pajak, kita akan pelajari ke depan. Itu saja mungkin yang jadi bahan pembelajaran kita pada petang atau minggu ini. Saya sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.